Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau putra dari istri Nabi Yakub yang bernama Rahil, yaitu perempuan yang dijumpai Nabi Yakub pertama kali ketika di Padan Aram. Dan seketika itu, Nabi Yakub jatuh cinta pertama kali kepada perempuan itu. Setelah menikahi Rahil, Nabi Yakub tak kunjung mendapatkan anak darinya, padahal dari ketiga istrinya, Nabi Yakub sudah mendapatkan keturunan. Namun setelah lama Allah mengujinya, Nabi Yakub dikaruniai 2 orang putra dari istri tercintanya Rahil, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Karena Nabi Yakub sudah semakin tua, anak-anaknya juga sudah beranjak dewasa, sedangkan Yusuf dan adiknya masih kecil, sehingga Nabi Yakub memberikan perhatian lebih kepada kedua anaknya tersebut. Namun kasih sayang Nabi Yakub disalahartikan oleh anak-anaknya yang lain. Mereka merasa Nabi Yakub berat sebelah, hanya mencintai Yusuf dan Bunyamin. Padahal mereka sudah dewasa dan sudah bisa berpikir di mana Yusuf dan Bunyamin masih kecil dan membutuhkan kasih sayang. Apalagi ibunya Rahil sudah tiada, sehingga Nabi Yakub merasa kasihan melihat kedua anaknya yang tidak mendapatkan kasih sayang yang lama dari ibunya Rahil. Suatu ketika Yusuf kecil bermimpi, di mana dalam mimpinya ada 11 bintang, matahari, dan bulan tunduk dan bersujud kepadanya. Ia pun dengan kepolosannya menceritakan hal tersebut kepada ayahnya. Allah menceritakan hal tersebut dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Quran Surah Yusuf ayat 4. Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Quran Surah Yusuf ayat 5. Si ayah mengingatkannya agar jangan sampai ia menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sesungguhnya saudara-saudara Nabi Yusuf tidak mencintainya dan tidak menyukai kedekatannya dengan ayahnya. Dan mereka juga tidak simpati dengan perhatian si ayah padanya. Ketika mendengar mimpi anaknya, Nabi Yakub merasa bahwa anaknya itu akan mengemban suatu urusan besar, yaitu rotasi kenabian yang berada di sekitarnya. Sebagian ulama berkata, Nabi Yakub merasa bahwa Allah memilih Yusuf melalui mimpi ini. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari tabir mimpi-mimpi. Quran Surah Yusuf ayat 6. Yusuf percaya dengan pesan ayahnya dan ia tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Meskipun demikian, saudara-saudaranya tetap merencanakan konspirasi dan niat jahat padanya. Sehingga pada suatu hari, para saudara Yusuf merundingkan sesuatu. Salah seorang mereka berkata, "Mengapa ayah kita lebih mencintai Yusuf daripada kita?" Saudara yang kedua berkata, "Barangkali karena ketampanannya." Saudara ketiga berkata, "Yusuf dan saudaranya mendapat tempat di hati ayahnya." Saudara yang pertama berkata, "Sungguh ayah kita telah sesat." Salah seorang dari mereka mengusulkan sebuah solusi, "Kalau begitu bunuhlah Yusuf." Namun salah satu dari mereka menyanggahnya, "Mengapa kita membunuhnya? Lebih baik kita membuangnya di bumi yang jauh." Salah seorang di antara mereka berkata, "Mengapa ia harus dibunuh? Apakah kalian ingin menghindar darinya? Kalau begitu, lebih baik kita membuangnya ke dalam sumur yang di situ menjadi tempat lewatnya para kafilah. Maka kafilah itu akan mengambilnya dan membawanya ke tempat yang jauh sehingga ia jauh dari wajah ayahnya. Dengan jauhnya Yusuf, maka tujuan kita tercapai. Kemudian setelah itu, kita bertaubat dari kejahatan kita dan kita kembali menjadi orang-orang yang baik." Dialog tersebut terus berlanjut setelah timbul ide untuk memasukkan Yusuf ke sumur dan semua sepakat melakukan rencana tersebut. Setelah mereka menyusun rencana untuk bisa membuang Yusuf ke dalam sumur, mereka meminta izin kepada ayah mereka untuk pergi bersama Yusuf untuk bermain-main. "Mengapa engkau tidak merasa aman ketika kami pergi dengan Yusuf? Apakah Yusuf dapat menjadi saudara kandung kami? Lalu, mengapa engkau khawatir kepada kami jika kami membawanya?"
Bukankah kami mencintainya dan nanti akan menjaganya? Mengapa engkau tidak membiarkannya pergi bersama kami besok untuk bersenang-senang dan bermain? Bukankah ketika ia pergi dan main-main, itu dapat menghiburnya? Lihatlah wajahnya tampak pucat karena ia sering berdiam di rumah. Seharusnya ia harus bermain agar tampak ceria. Akhirnya, mereka berhasil meyakinkan ayahnya yang sangat khawatir. Mereka berkata, kalau Yusuf dimakan oleh serigala, apakah ini masuk akal? Kami 10 orang laki-laki, maka mana mungkin kami yang banyak ini lalai darinya? Karena itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Si ayah berdiri di bawah tekanan anak-anaknya. Mereka pun berhasil menemani Yusuf pada hari berikutnya dan pergi dengannya ke gurun. Mereka menuju tempat yang jauh yang belum pernah mereka berjalan sejauh itu. Mereka mencari sumur yang di situ sering dilewati oleh para kafilah dan mereka berencana untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur itu. Allah mengilhamkan kepada Yusuf bahwa ia akan selamat, maka ia tidak perlu takut. Allah menjamin bahwa Yusuf akan bertemu dengan mereka pada suatu hari dan akan memberitahu mereka apa yang mereka lakukan kepadanya. Saudara-saudara Yusuf membuat tipuan untuk melabui ayah mereka. Mereka meninggalkan Yusuf di sumur tersebut dan hanya membawa baju Yusuf yang sudah mereka dilumuri darah. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Sementara itu, si ayah duduk di rumahnya, lalu anak-anaknya masuk menemuinya. Nabi Yakub bertanya, "Mengapa kalian menangis? Apakah terjadi sesuatu pada kambing?" Mereka berkata sambil meningkatkan tangisannya. "Setelah kembalinya kita dari adu lari, kita dikagetkan ketika melihat Yusuf telah berada di perut serigala. Kita tidak menemukan Yusuf. Mungkin engkau tidak percaya kepada kami, meskipun kami jujur. Tetapi kami menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan pernah percaya kami. Walaupun kami adalah orang-orang yang benar." Quran Surah Yusuf ayat 17. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Quran Surah Yusuf ayat 16-18. Mereka lupa untuk merobek-robek pakaian Yusuf. Mereka malah membawa pakaian sebagaimana biasanya masih utuh, tetapi hanya berlumuran darah. Nabi Yakub memegang pakaian anaknya, lalu ia mengangkat pakaian itu dan memperhatikannya di bawah cahaya yang terdapat dalam kamar. Ia membalik-balikan baju itu di tangannya, namun ia mendapatinya masih utuh dan tidak ada tanda-tanda cakaran atau robek. Yusuf tidak dimakan oleh serigala. Si ayah mengetahui bahwa mereka berbohong. Sementara itu, Yusuf kecil di dalam sumur seorang diri, namun Allah akan selalu menjaga dan melindungi nabinya, sehingga sampailah tiba. Kemudian, datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air. Maka dia menurunkan timbanya, dia berkata, "Kabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian, mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka tidak tertarik hati kepada Yusuf. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, boleh jadi ia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami berikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya tabir mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya." Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Quran Surah Yusuf ayat 19-21. Yusuf benar-benar diuji dengan ujian yang berat. Ia dimasukkan dalam sumur, ia dihinakan, ia dijauhkan dari ayahnya, ia diambil dari sumur, lalu menjadi budak yang dijual di pasar. Ia dibeli oleh seorang lelaki dari Mesir, lalu menjadi seseorang yang dimiliki oleh lelaki itu.
Yusuf mendapatkan tempat di hati seseorang yang membelinya, yaitu seorang bangsawan yang berkata kepada istrinya, "Hormatilah ia." Karena barangkali ia bermanfaat bagi kita, atau kita dapat menjadikannya sebagai anak. Lelaki ini bukanlah orang sembarangan, tetapi ia seorang yang penting. Ia termasuk seseorang yang berasal dari pemerintah yang berkuasa di Mesir. Kita akan mengetahui bahwa ia adalah seorang menteri di antara menteri-menteri raja. Seorang menteri yang penting yang Al-Quran menyebutnya dengan istilah Al-Aziz. Demikianlah Allah menguatkan Yusuf di muka bumi. Ia terdidik di masa kecil di rumah seorang lelaki yang berkuasa dan Allah akan mengajarinya takwil mimpi dan pada suatu hari raja akan membutuhkannya untuk menduduki jabatan di Mesir. Nabi Yusuf adalah orang yang paling tampan di masanya, di mana wajahnya mengundang decak kagum orang yang melihatnya. Sikapnya yang sopan dan penuh dengan keanggunan moral semakin menambah ketampanannya. Yusuf pun semakin tumbuh besar. Dan tatkala dia cukup dewasa kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Yusuf ayat 22.